Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, punten kalau memang agak sedikit rame ya di sini, agak rada kagandengan lah gitu. Punten pisan karena kita sedang kuriak. Mudah-mudahan di awal bulan depan kita sudah bisa memulai program baru gitu, yaitu podcast Bobotoh. Nah, nanti bagaimana teknisnya nanti kita kabarin teman-teman kalau semuanya sudah jadi gitu ya. Tapi yang jelas saya juga ingin ngingetin, hari ini hari Kamis tanggal 19 Juni 2025. Apakah benar atau tidak berubah? Hari ini akan ada pengumuman pemain baru. Apakah posisinya itu CB atau DMF atau memang DF gitu ya, atau posisi yang lainnya. Nah, nanti kita coba pantengin saja untuk media sosial Persib Bandung, karena ya nanti juga akan ada apa ya, kalau kemarin kan di spill dari Persibnya sendiri suruh nungguin di Videotron gitu ya jam 6 sore. Nah, apakah hari ini ada kisi-kisi lagi untuk nunggu di mana atau untuk ngapain Bobotoh biar tahu ada pemain barunya yang akan diperkenalkan atau bagaimana untuk ya teknisnya, nanti juga ya mudah-mudahan ada jawaban yang harus kita ketahui teman-teman, karena saya tahu sendirilah banyak pasti yang nanyain yang udah nungges kaduhung kehel gitu ya. Jadi ya udahlah, ada yang hopeless juga bilang terserah lah mau diumumin atau enggak, katanya yang penting mah pas mainnya kudu HD. Nah, ada ya setidaknya clue sedikit mah, jangan khawatir. Kemarin malam sudah kita umumkan sedikit teman-teman mengenai pernyataan langsung dari Bojan Hodak yang bilang walaupun masih liburan atau sudah siap-siap akan kembali ke Indonesia, Bojan Hodak mengatakan ya dia juga berharap secepatnya lah untuk diumumkan untuk pemain barunya. Namun ya ada beberapa pernyataan dari Bojan Hodak yang harus kita garis bawahi sehingga bisa kita tarik benang merahnya teman-teman. Seperti apa pernyataan Bojan Hodak? Yang pertama, Bojan mengatakan bahwa kita tidak mungkin maksimal katanya di ajang Piala Presiden besok, karena itu memang ajang yang untuk setidaknya tahu gitu. Jadi ya kita tahu karakter pemain, kita tahu penampilan pemain bagaimana, chemistry pemain, lalu dari segala macamnya, teknik dan taktisnya juga bisa tahu gitu ya. Jadi Bojan Hodak tidak mengharapkan apapun di ajang Piala Presiden nanti. Nah, ketika ditanya bagaimana dengan calon lawannya, karena kan Persib Bandung ada di grup B gitu ya dengan Dewa United dan Port FC. Nah, menurut Bojan Hodak juga kedua tim ini memang bagus, bahkan Dewa ya musim lalu ya sempat menyulitkan Persib Bandung gitu ya. Kita pernah kalah di kandang oleh Dewa gitu ya, bermain imbang ketika away dan lain sebagainya. Dengan Port sendiri waktu di ACL 2 kan kita memang ya kandang tandang kurang maksimal hasilnya. Namun ya menurut Bojan Hodak ini kan masih pramusim gitu ya, ajang pramusim. Bagaimana kesiapan dari Port FC dan Dewa United juga memang itu perlu dipertanyakan. Kalau memang mereka serius memulai latihannya sudah lebih dulu dari Persib, ya mungkin ya berbahaya juga gitu ya. Tapi kalau latihannya sama-sama mepet-mepet pramusim juga, tapi ya Bojan Hodak yakinlah namanya pramusim untuk mereka pun tidak menargetkan yang muluk-muluk gitu ya, sehingga 50-50 lah untuk seluruh tim yang memang akan memulai perjalanan baru di liganya masing-masing, terutama ya ajang Piala Presiden ini untuk mengukur
sejauh mana kualitas dari pemain baru ataupun ya kualitas dari taktik dan strategi yang akan diterapkan nantinya. Kita juga ingat musim kemarin kan di Piala Presiden kita tidak meraih hasil yang baik, namun menjadi kampiun di Liga 1. Jadi Bojan Hodak juga di sini menerangkan bahwa fokus kita hanya 2 kompetisi, satu di Liga 1, satu lagi di ACL 2 atau di Liga Asia lah gitu. Kalaupun ya mudah-mudahan kita doakan di ACL 2 lolos kualifikasi masuk fase grup, atau jika tidak lolos di kualifikasi kita masuk di ASEAN Challenge League gitu ya. Nah, dimanapun itu mudah-mudahan bisa berprestasi terus di level Asia teman-teman, karena ya lumayan lah untuk finansial masuk ke Persibnya juga lumayan gitu ya. Makanya ya itu tadi teman-teman, jangan mempunyai harapan yang tinggi dulu. Kita mah santai saja, doakan saja yang terbaik. Kalau memang hasilnya memang baik ya alhamdulillah, karena kita tahu sebagian besar pemain Persib ini berbeda dengan pemain Dewa. Dewa ya tidak merubah banyak untuk komposisinya, dan memang katanya ada beberapa pemain Persib justru yang membela Dewa, jadi ya menambah daya kekuatan skuad Dewa lah. Tapi kalau untuk Persib sendiri ya ini sama sekali bisa dibilang baru semua gitu ya, hampir 75% baru, karena yang paling penting kan pemain asingnya, pemain asing Persib Bandung semuanya baru teman-teman, sehingga ya harus memulai dari nol lagi. Betul kata Maklok bahwa Persib Bandung akan memulai dari nol lagi, karena ya chemistry-nya sudah hilang, lalu juga ya setidaknya harus ada ruang ganti yang memang kondusif juga. Kalau nanti pemainnya bagus yang didatangkan ini, tapi ada attitude-nya yang kurang baik juga, ya asa kumaha gitu ya, manglebarkan lah, karena sudah jauh-jauh hari dipersiapkan tapi ya kumaha lah gitu ya. Nah ini juga yang menjadi satu concern-nya atau satu yang diperhatikan, bahwa pemain Persib nanti yang baru, untuk terutama yang baru baik itu asing ataupun pemain lokalnya, ini diharapkan memang membawa energi positif ya teman-teman, karena ya manajemen sekarang katanya sudah betul-betul ketat banget. Jadi kalau memang ada yang miss di situ, nah bisa kita pertanyakan bagaimana sistem perekrutannya, karena ya banyak yang nanya kalau memang ini sebetulnya yang rekrut pemain baru ini apakah Bojan Hodak atau manajemen. Kalau memang Bojan Hodak kan beberapa pemain yang dilepas kemarin kan masih direkomendasikan katanya, tapi alasan budget yang memang tidak tercover sehingga ya nyuruh Bojan nyari pemain lagi. Sebetulnya memang betul Bojan punya peran penting dalam pencarian pemain gitu ya, tapi peran penting yang nggak kalah juga ya masalah budget. Kalau memang budgetnya nggak ada sesuai yang Bojan mau ya sudah gitu. Bojan juga saya pikir tidak muluk-muluk lah nyari pemain yang nggak mahal-mahal banget, tapi ya kalau memang hasil akhirnya budget ya mau apa gitu ya teman-teman. Yang penting mah musim-musim ke depan kita sudah punya fasilitas yang lebih enakan. Ya kita berkorban dengan harga pemain, tapi minimal kita punya fasilitas yang belum kita punya sebelumnya gitu teman-teman. Kita berpikir positif saja. Nah ini juga apakah teman-teman di tanggal 19 ini menjadi satu tanggal yang ditunggu-tunggu, atau memang ada perubahan lain, atau ada yang memang menganggap sebetulnya Persib belum deal semua katanya pemainnya, makanya nggak diumumin. Nah ini sempat juga gitu ya, saya juga sempat ngehnya kemarin malam apakah benar, atau setelah mendengar pernyataan dari Bojan Hodak ini ada benang merahnya nih. Bojan Hodak mengatakan kita sudah pemain baru khususnya pemain asing ya sebagian sudah memang deal dengan Persib Bandung dan akan segera diperkenalkan. Tapi kata-kata sebagian ini apakah memang belum semua, atau memang ada pergantian di tengah-tengah waktu kemarin, sehingga ya bagaimana sebetulnya juga kan untuk ya pendaftaran pemain di PT LIB kan masih panjang ya, kompetisi juga mulainya kan dari Agustus gitu ya, pertengahan Agustus. Nah ini memang masih panjang, sehingga kalau perubahan-perubahan itu terjadi ya normal gitu teman-teman, tidak ada yang salah. Namun ya kalau manajemen sudah menjanjikan bahwa akhir Juni ini akan ada semuanya, berarti kan sudah ada. Tapi kenapa tidak diumumin? Ya mungkin ya menjaga
ingin memberikan kejutan atau memang bagaimanalah, ini juga kita rada rungsing juga sebetulnya ya kalau memang ditanya, teman-teman nanya ya terus kita juga tahu jawabannya disuruh nunggu, ya kumaha gitu. Jadi ya sudahlah, kita saja yang ngalah ya, manajemen yang tahu yang terbaik mungkin ya. Bojan Hodak juga ingin segera diumumkan karena ya memang sudah mendekati akhir bulan Juni teman-teman, jadi ya kita tunggu sajalah. Dan terakhir ini kabar yang mungkin kurang mengenakan juga, bahwa Bojan Hodak mengeluarkan statement terakhir bahwa pemain asing nanti seluruhnya katanya yang kemungkinan gabung dengan Persib Bandung tidak ada yang pernah bekerja sama dengannya di klub manapun. Nah, ini menjadi satu pertanyaan baru buat saya pribadi, tentu buat tim redaksi kita lah gitu ya. Wah, berarti memang ya kumaha, mungkin ada yang memang finansialnya atau budgetnya, atau memang ya ini rekomendasi yang baru gitu ya yang masuk. Karena kan manajemen Persib Bandung melalui Kang Aditya mengatakan untuk musim depan itu kita yang mencari pemain, bukan pemain yang mencari kita, atau agen-agen yang mencari kita, justru kita yang mencari pemain. Nah, ini kan apakah memang ada sesuatu di situ? Karena biasanya ya Bojan kalau seneng sama pemain, apalagi anak asuhnya gitu ya, dia bawa. Dan beberapa anak asuhnya, contohnya sekarang Matko Jedum itu sebetulnya sudah habis gitu ya kontraknya di akhir bulan ini dengan klub Kroasia gitu, tapi akhirnya tidak dibawa karena mungkin ya itu tadi, Bojan mengeluarkan statement terakhir bahwa tidak ada yang pernah bekerja sama dengan dia, pemain asingnya, sehingga nanti betul-betul baru yang dia bawa ke Persib Bandung. Nah, ini yang menjadikan berarti ya memang manajemen ingin sesuatu yang baru lah, pemahaman yang baru juga dan lain sebagainya. Jadi ya kita tunggulah banyak kejutan di sini. Ini juga sudah kejutan sebetulnya. Jadi sama-sama tidak ada anak kesayangan Bojan Hodak lagi di musim depan gitu ya. Mungkin kemarin ketika membawa Ray Mendoza gitu ya, ketika membawa ini itu menjadi satu mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya di satu ruang ganti Persib Bandung. Mungkin ya waduh si Iwain dimainkan kok Mendoza aja yang dimainin, bukan Teja atau kiper yang lainnya. Nah, ini mungkin takutnya ada kecemburuan itu. Manajemen juga sudah memikirkan hal ya sudah, jangan bawa siapa-siapa lagi, yang penting semuanya baru katanya. Makanya ini ya kita tunggulah apa hasil dari perburuan pemain untuk musim depan, teman-teman. Sekali lagi ditunggu apakah hari ini, tapi Persib Bandung menjanjikan minggu ini akan ada pengenalan pemain, atau pada saat Tropi Tour nanti tanggal 21-22 di Sumarekon, karena katanya akan ada tiket untuk melihat sebuah piala gitu ya. Ya nggak tahu, mungkin hanya piala kemarin saja yang back to back, atau seluruh piala daripada ya ketika Persib memenangi kompetisi Liga 1 dari mulai tahun 94 sampai dengan 2025 kemarin gitu ya, back to back juara. Nah, ini ya kita lihatlah nanti apakah memang pemain barunya muncul di Sumarekon pada saat Tropi Tour yang membawa tropinya pemain baru atau bagaimana. Nah, ini Iya kita tunggu nantilah teman-teman gitu ya, karena tiketnya pun berbayar ternyata untuk melihat sebuah piala. Ya kalau mau gratis mah saran saya teman-teman pergi ke Geraha saja atau pergi ke Sulanjana saja sambil lihat-lihat koleksi jersey di sana gitu ya, di Persib Store-nya. Di situ ada piala-piala gratis, nggak perlu tiket. Tapi kalau di Sumarekon besok hari Sabtu Minggu tanggal 21-22 Juni yaitu berbayar. Nah, kenapa berbayar dan kenapa harus ada Tropi Tour? Nah, mungkin inilah kejutan terbaru dari manajemen untuk memperkenalkan pemain barunya. Ya, kita tunggu saja lah nanti gimana akhirnya gitu ya, teman-teman. Beberapa mungkin kita lanjut ke pertanyaan atau salam-salam, atau nanti saja sekalian gitu ya, karena atau ya oke lah, sebenarnya nggak dikasih sama redaksi nih teman-teman untuk pertanyaan dan salam-salamnya. Ini masih yang kemarin kayaknya belum diganti nih. Jadi beberapa pertanyaan yang kemarin kita langsung baca di
di kolom komentar video yang semalam saja yang terbaru gitu ya. Jadi biar lebih fresh. Ini saya pakai tab, jadi saya langsung baca di video kita semalam. Jadi memang masih baru banget. Ini ada dari Brian Alessandro. Wah, 14 jam yang lalu. Ini ada dia mengatakan bahwa terserah mau kapan juga manajemen umumin pemain barunya. Yang paling penting kalau nanti di Liga Persib kalah 2 kali atau 3 kali berturut-turut atau seri terus, saya harap Bobotoh jangan nyalahin pelatih dan jangan ada kata-kata Bojan out katanya. Lalu karena Bojan adalah salah satu pelatih asing Persib yang bisa membawa Persib juara back to back dengan pemain warisan. Karena saya yakin pelatih itu pasti pengen beli pemain berkualitas, tapi pasti manajemen juga yang selalu membatasi budgetnya. Jadi Bojan bingung, keinginan manajemen itu pengen Persib juara di Asia dan di Liga, tapi keinginan pelatih tidak terpenuhi karena alasan budget. Jadi saya harap Bobotoh jangan hujat Bojan Hodak dan pemain baru. Saya masih yakin kalau BH itu pelatih cerdas, pintar, dan strateginya tidak bisa ditebak. Jadi sayang banget kalau BH sampai out dari Persib. Ya mudah-mudahan tidak gitu ya. Dan mudah-mudahan memperpanjang kontraknya kembali di Persib Bandung. Nah ini punten pisan ya, kita nggak bisa ngebacain semua teman-teman. Nantilah di video selanjutnya kita rangkum lagi, kita pilih lagi. Karena ya begini, kalau memang apa ya, lagi buru-buru gitu ya, jadi ya serba cepat lah teman-teman. Tapi mudah-mudahan hatur nuhun pisan buat teman-teman yang sudah mengirimkan ide, pesan kreatif lainnya, juga sudah ikut berpartisipasi untuk sharing gitu ya, untuk komentar dan salam menyapa. Mangga dimanfaatkan kolom komentar setiap videonya, insya Allah kita coba bahas di sini gitu ya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.